Hai, masih kembali lagi dengan saya. Di sini kalian jangan pernah bosan ya untuk melihat video saya karena emang sedikit kayak nggak jelas, tapi ya nggak apa-apa ya, is oke aja. Kita sambil mengulas kayak materi-materi yang sebelumnya. Jadi di sini saya akan ngebahas makalah atau PPT dari kelompok 4 yang berjudul talak macam, syarat, dan rukun. Pasti banyak dari kalian udah pada tahu kan, kayak atau pernah dengar gitu kalimat talak yang diucapkan di sinetron atau di film-film mana, pasti kan nggak asing lagi gitulah sama kata talak. Nah, di sini saya akan lebih spesifikasinya lagi ngebahas tentang talak dari macam-macamnya, jenisnya, rukunnya, pengertiannya lah. Kalian dengerin aja video saya yang bakal saya jelaskan ke depan. Kita langsung aja ya ke pengertian talak. Pengertian talak itu secara bahasa memiliki pengertian melepaskan ikatan atau memisahkan. Nah, adapun secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksud adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Jadi ketika suami udah ngucap talak kepada seorang istri, itu udah jatuh hukum talak. Nah, lanjut. Sedangkan di masa yang akan datang, maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. Kemungkinan talak seperti itu adalah talak yang dijatuhkan dengan syarat. Menurut mazhab Syafi'i, talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu. Sedangkan menurut mazhab Maliki, talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Lanjut ke dasar-dasar talak. Dasar-dasar talak itu, syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. Sebagaimana Al-Quran memberikan istilah pertalian itu dengan mitsaqon khalizoh. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21 yang artinya, bagaimana kamu akan mengembalinya padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran surat An-Nisa ayat 21. Lanjut, kita bahas ke macam-macam talak. Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan atas berbagai macam. Ya, yang pertama, apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali, maka jenis-jenis talak itu meliputi yang talak raj'i, talak yang dijatuhkan suami di mana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak ke-1 atau talak kedua. Jadi apabila keinginan rujuk kembali itu masih ada dalam masa iddah, maka tidak perlu dilakukan lagi akad nikah baru. Akan tetapi apabila keinginan rujuk setelah habis masa iddah, maka dilakukannya akad nikah baru. Selanjutnya itu ada talak bain, terdiri atas, itu juga masih dibagi menjadi dua. Talak bain itu dibagi menjadi dua, talak tabin sugro dan talak tabin kubro.
Nah, talak bain sugro itu yang kecil, talak tabin kubro itu yang besar. Nah, selanjutnya itu juga apabila ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak, maka jenis-jenis talak itu meliputi dua jenis talak. Yang pertama talak sunni, yang kedua talak bidi atau haram. Nah, lanjut kita ke syarat-syarat dan rukun. Rukun ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tersebut bergantung pada ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Kemudian pada masing-masing rukun itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi atau tidak. Di antara persyaratan-persyaratan itu ada yang menjadi kesepakatan ulama dan ada pula yang masih diperdebatkan. Adapun rukun talak yang menjadi kesepakatan ulama yaitu cuma ada 4. Yang pertama itu ada suami, yang kedua ada istri, yang ketiga ada sihat, dan yang keempat itu ada qasad. Nah, lanjut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kelompok 4 itu bahwa talak merupakan salah satu aspek yang diatur secara rinci dalam hukuman Islam sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri sebuah pernikahan yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Islam memberikan panduan yang jelas tentang tata cara, macam-macam syarat dan rukun talak untuk memastikan bahwa proses penceraian dilakukan dengan adil dan bijaksana serta memperhatikan hak-hak kedua belah pihak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kelompok 4 yaitu tentang talak, macam, syarat, dan rukun. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.